Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT karena sampai pagi hari ini kepada kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di Kopi Pahit dalam rangka diskusi rutin setiap hari Rabu. Selawat berisalam kita diarahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan kita kelak diberikan syafaatnya di kemudian hari. Yang sama kita muliakan dua narasumber yang sudah hadir bersama kita. Saya tahun depan 40 tahun tugas di sini, belum kenal sama ibu kedua ini. Insyaallah tahun depan 40 tahun dan saya tugas di sini, tidak di tempat lain. Ibu bayangkan itu berarti berapa umur saya, ya kan? Dan ibu tengok ketawa. Yang sama kita hormati Pak Profesor Sahrin yang rutin bersama kita di sini di Kopi Pahit. Ada Presiden Kopi Pahit Pak Dr. Usiono, ada Wakil Presiden Bapak Profesor Jiaul Haq, ada Profesor Salamuddin, ada Menteri Keuangan ya, Ibu Dr. Junidar, dan bapak-bapak serta ibu-ibu yang lain yang belum bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Ibu berdua, saya harus catatannya kan. Pertama Ibu Nadia Ulfa Tanjung, SKM, MKM. Oh, terima kasih Bu sudah datang. Ini Tanjungnya Tanjung mana ini Bu? Oh, Tanjung Mendeling ya. Karena ada juga, paling tidak Tanjungnya ada 3 saya rasa ya. Tanjung Balai, Tanjung Padang, sama Tanjung Mendeling tadi ya. Masih bisa Ibu bahasa Mendeling kan? Oh. Ini kalau dilihat dari perspektif agama murtad Ibu ini. Iya. Iya. Saya menantu saya satu Pak Tanjung. Nah, tapi Tanjungnya dari Payakumbuh. Berarti orang awak ya. Nah, itu. Yang kedua ada Ibu Romiza Arika, STTRGZ MGZ. Macam apa keterangan wilayah di Timur Tengah, Gaza. Iya, hebat Ibu. Terima kasih Ibu sudah datang ke sini. Hari ini sesuai dengan tema kita bincangkan tentang puasa, nutrisi, dan produktivitas. 2 hari yang lalu saya tulis di Facebook. Sebetulnya judul ini atau tema ini mungkin belum lahir kita dibahas orang. Tapi dengan hadirnya Profesor Sahrin hari ini, kita berharap kita ceritakan dari tema ini agak lain dari yang lain. Dan kita minta beliau menyampaikan apa sih kira-kira yang berbeda itu. Nah, mungkin tidak nutrisi misalnya dari kurma, misalnya. Kalau bukanya tidak itu, tapi mungkin kurma bahan bukanya sama-sama kurma, tapi kurma yang satu dibacakan salawat 30 kali, yang satu tidak dibacakan, sehingga akhirnya nilai apanya jadi seperti apa. Mungkin nanti gitu yang kita minta Prof. Sahrin menyampaikan itu. Sebab kalau tema ini kita bahas, ini apa namanya seperti yang tertulis, ini nggak ada orang datang. Walaupun nanti siang datang juga dia diskusinya, jelas saya datang. Waktu penjelasan ini nggak datang, biasa-biasa aja itu. Dan memang biasa di sini. Dia pernah Ibu datang berdua sini, datang ke Kopi Pahit. Belum ya? Nah, memang gini, ini sunyi nampak gini, tapi nanti begitu makin lama makin ramai. Dan satu yang sering saya sampaikan di sini, meskipun mereka tidak datang, tapi mereka tahu apa yang kita bicarakan. Iya, termasuk niat Ibu dari rumah, tahu mereka. Nah, itulah kelebihannya nanti pengunjung yang datang ke sini. Apalagi nanti kalau Ibu Junidar ini membawa acara ini katakannya setiap orang ini perwakilan dari 10.000. Karena masing-masing orang itu punya pengikut. Ini yang datang-datang ini Ibu orang populer semua ini, kecuali saya. Iya, Pak Salam. Siapa nggak kenal Pak Salamuddin? Saya buka semalam di AI itu, nama Salamuddin di Indonesia itu hampir 14.000.
Iya kan? Hampir 14.000. Iya. Apalagi nama Hairudin, banyak sekali. Iya, rupanya. Iya, itu dia. Jadi jangan pernah berpikir ibu bahwa nggak ada rupanya orang di sini, kecewa pula kita datang, tapi persiapannya udah begitu banyak. Enggak. Jadi sebetulnya yang hadir di sini representasi dari pengikut-pengikut orang yang datang di sini. Karena apa yang kita bicarakan di sini nanti siang setelah salat asar itu sudah muncul baik di Instagram mereka maupun di Facebook mereka. Jadi nggak usah berkecil hati Bu ya. Nah, Kopi Pahit memang sudah 1 tahun dan ibarat anak gadis sudah mulai genit, sudah mulai genit ya, sudah mulai dilirik di sana sini ya. Tadi kita sudah sampaikan paling tidak Ramadan itu sudah ada 2 yang minta kita. Satu itu ada Pak Asren namanya, dia minta kita bikin di luar sambil buka bersama dengan menghadirkan Rektor WISU dan Rektor Unipa. Satu lagi tanggal 28 Februari Kopi Pahit itu akan acara di Grand Mercury dengan menghadirkan pembicara 4 orang anggota DPR RI dari Golkar, dari PAN, dari PKS dan dari Demokrat. Ditambah 1 orang nanti Pak Profesor Syahrir. Jadi sudah mulai genit ya, sudah mulai dilirik ya Pak itu ya. Sudah mulai dilirik. Ya, seperti biasa kita minta Pak Presiden Kopi Pahit memberikan sambutan sekaligus membacakan puisi atau pantunnya. Yang ini biasanya seperti yang sering saya sampaikan Ibu. Ibu kenal sama istri Pak Bapak itu? Kenal ya. Jadi kalau Pak Usiono ini, Dr. Usiono ini menulis puisi atau pantun itu, istrinya mesti dimandahkan dulu supaya konsentrasinya penuh. Nah, jadi kalau nanti kualitas puisinya kurang bagus itu berarti ibu ini malam ini karena hujan nggak mandah. Nah, jadi kurang bagus semuanya. Kepada Presiden Kopi Pahit, pada Pak Dr. Usiono kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rasa syukur yang sangat tinggi kita persembahkan kehadirat Ilahi Rabbi. Mudah-mudahan dalam rangka menyambut puasa tahun ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan murah rezeki. Salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau sampai akhir nanti. Yang kami hormati narasumber yang sudah berhadir di hadapan kita, terima kasih karena sudah mau bergabung untuk menjadi narasumber. Memang Bu, kalau di tempat lain narasumber itu pulang nanti ada amplopnya. Kalau di sini biasanya meninggalkan amplop. Jadi Ibu nggak usah khawatir kalau nggak ada amplop, nomor rekening kami sediakan. Mobilnya 3 kan? Canda Bu ya. Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung di arena Kopi Pahit, kami mengucapkan ribuan terima kasih meski hari ini sebagian kawan-kawan kita sudah mulai berpuasa dan ada juga yang besok dan ada yang 1 Ramadan dia baru mulai, ya. Jadi kita dengan senang hati menyambut Ramadan ini berbicara tentang nutrisi. Mudah-mudahan kata narasumber tadi kami berbincang kalau boleh waktunya makan ya makan, waktunya sahur ya sahur, waktunya berbuka berbuka, jangan waktunya puasa makan. Nah, jadi itu nutrisinya nanti bisa ketukar gitu ya. Nah, betul apa enggak nanti kita diskusikan. Ini adalah diskusi yang ke-49 di Kopi Pahit. Jadi beruntung Ibu berdua sudah bergabung di sini. Mudah-mudahan tidak bosan. Nanti di lain waktu mungkin ada topik-topik yang harus Ibu kupas. Kami tetap berkeinginan dan bekerjasama dengan Ibu dan kawan-kawan yang lain bisa berbagi
pengalaman di tempat ini. Karena kita ingin atmosfer kegiatan-kegiatan ilmiah terus berjalan, mudah-mudahan ini menjadi hal yang baik buat kita semuanya. Saya tidak akan memberikan sambutan, hanya ingin menyampaikan beberapa pantun kecil lah ya. Yang kata Pak Herudin tadi, ini kalau pantunnya bagus, mandah istri saya gitu ya. Nah, kalau kurang bagus berarti dari malam nggak jadi mandah gitu ya. Mudah-mudahan ini bagus, nggak bagus, tapi ini yang lahir hari ini. Saya nggak bisa kalau main hafal pantunnya, harus ditulis. Pergi ke pasar beli kurma aneka rasa, singgah sebentar di warung tepi desa. Selamat datang di Markobar Kopi Pahit kita. Selamat berpuasa Ramadan, semoga kuat dan ceria. Jadi itu mengapa kita angkat topik tentang nutrisi ini, supaya tetap kuat, ya, kuat dan ceria. Sahur rapi, menu seimbang, hati pun berseri. Ilmu gizi dibagi tuntas, jadi bekal setiap hari. Terima kasih Bu Nadia Ulfa, penjelasannya sangat bernilai tinggi. Puasa makin terarah, produktivitas pun buat kita berbagi. Jadi walaupun belum Ibu jelaskan apa yang mau Ibu sampaikan, kita sudah tahu apa yang mau disampaikan itu. Jadi nilainya itu memang luar biasa ya. Padahal belum. Jadi mudah-mudahan ini bisa menambah kekuatan buat kita semuanya. Buat Bu Romi, buka puasa jangan berlebih, cukup yang terasa. Air putih dulu, baru makan pelan-pelan saja. Terima kasih Bu Romiza Arika, ilmunya buat kita yang berbeda. Gizi tepat saat puasa, kerja pun fokus luar biasa. Bayangkan orang lain ada yang belum datang ke kampus ini, tapi kita, karena Ibu bicara nutrisi, kuat dari rumah, langsung pagi-pagi sudah sampai di sini. Dan kita semuanya berbahagia, mudah-mudahan kita yang sudah berada di tempat waktu itu akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga memberikan kekuatan buat umat-umat yang kemudian hari. Terakhir, kopi pahit diminum hangat, temannya diskusi sampai dini. Ilmu dan tawa menyatu, bikin hati makin berani. Markobar ke-49 kita tutup dengan niat memperbaiki diri. Puasa, nutrisi, produktivitas, insya Allah konsisten di tahun ini. Amin. Mudah-mudahan kedatangan Ibu ini nanti mungkin ada vitamin-vitamin ya, untuk mempertahankan supaya puasanya tetap genap ya sampai hari pertama dan hari terakhir. Saya nggak tahu ini ada yang berencana 29 aja, ada yang 30 gitu ya. Tapi mungkin ada juga yang memilih kalau memulai puasa itu siapa yang paling akhir. Kemudian kalau giliran hari raya memilih siapa yang duluan cepat hari raya. Gitu ya. Mudah-mudahan ini teknik juga ya untuk mempertahankan nutrisi kita tetap bisa bertahan. Saya kira itu sebagai pengantar, mudah-mudahan diskusi kita ini bisa membagi pengetahuan buat kita semuanya, sekaligus nanti kami sampaikan juga biasanya setelah acara ini bisa juga dilihat di YouTube dan ini bisa membagi informasi ya, jadi tidak saja untuk yang hadir di tempat ini, tapi juga yang mereka jauh di mata bisa juga mendapatkan informasi yang cukup dari narasumber kita. Sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu berdua sebagai narasumber dan kita semua yang sudah berhadir, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Presiden Kopi Pahit. Berarti Ibu itu tadi malam mandah tapi sebentar, sehingga dia singkat. Karena memang Pak Usiono ini adalah kawan kita yang kalau dia konsentrasi itu seperti sholat, ya seperti sholat. Jadi kalau Umar bin Khattab itu menyabut anak panah di di tubuhnya yang nancap itu nunggu dia sholat, nah ini Pak Usiono itu gitu. Tunggu ketika dia mau menulis puisi, kan? Itu nggak jadi ganggu.
Baik, seperti yang saya ungkap tadi di awal, selalu saja kita ingin apa yang kita diskusikan ini ya seperti film yang populer sekarang, agak lain, ya agak lain, gitu. Supaya apa namanya ya, kita memiliki perspektif lain, tidak seperti yang kita buka di buku atau di apa. Nah, untuk melihat atau kemana ini mau kita bawa perspektif ini, kita minta dulu Profesor Syahrin. Tapi tidak juga sebagai hal yang menggurui ibu berdua, tidak. Jadi kira-kira ini harapan ya, kalau terpenuhi alhamdulillah, kalau tidak nanti kita cari tempat lain lagi, kira-kira begitu. Dengan tidak maksud menggurui ibu berdua. Kira-kira begitu Pak ya. Kepada Bapak Profesor Syahrin Harap, MA, kami persilakan. Kan orang itu kenal ya sama Pak ya? Oh, itu kenal lah. Iya. Saya aja nggak sempat dilantiknya hebat Bu, apalagi Bu udah pernah dilantiknya. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dokter Nadia, benar ya? Oh belum. SKM lah, gitu ya. MKM. Dan Ibu panggilan Romiza. Terima kasih datang. Memang kampus kitanya ini, tapi kampus ibu kan sana. Bapak, terutama Pak Direktur, Presiden bersama Wakil Presiden dan fungsionaris Kopi Pahit, hadirin wal hadirat yang saya muliakan. Kedokteran dan kemasyarakatan itu bukan di luar ilmu Islam, tapi juga ilmu Islam. Jadi Islamic Science. Jadi kami mengundang Ibu ini bukan berarti mengundang dari ilmu lain, tapi mengundang dari diri sendiri. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Jadi kita harapkan nanti tidak ada pada ilmu kalian gimana, ilmu kami begini gitu, karena kita ada pada paradigma yang satu. Yang kedua, ini ke Kopi Pahit lah. Saya lihat judul ini kira-kira ada domir mustatir di sini, bahwa kalau puasa itu produktivitas rendah. Ya kan? Orangnya jadi lemah. Sehingga perlu ada pembicaraan mengenai nutrisi supaya walaupun puasa produksinya tinggi, gitu kan. Kira-kira semangatnya ini kan gitu. Jadi untuk itu saya menyampaikan hal-hal berikut ini. Pertama, hakikat dari puasa itu adalah imsak. Itu hakikat puasa, menahan. Yang ditahan itu adalah dominasi 4 unsur dalam diri manusia, yaitu unsur tanah, unsur angin, unsur air, unsur api yang ada dalam diri kita ini. Itulah diri kita. Plus ruh. Jadi ada 2 kekuatan. Yang pertama adalah kekuatan 4 anasir ini. Yang kedua adalah kekuatan ruh. Kalau 4 anasir yang mendominasi seseorang, dia nggak baik. Tapi kalau ruh yang mendominasi seseorang, dia akan baik. Yang dalam terminologi Islam itu disebut dengan takwa. La'allakum tattaqun. Jadi menahan itu sebenarnya menahan 4 kekuatan yang 4 anasir itu.
Dengan demikian, di mana sebenarnya posisi nutrisi? Kan? Jadi tadi puasa itu, ini ruh, ini 4 anasir. Puasa itu menahan ini, supaya ini lebih dominan dalam hidupnya. Kalau begitu, nutrisi di mana? Nah, itulah kira-kira. Kami harapkan ibu-ibu dapat menjelaskan ini kepada kami. Karena yang kami pelajari kan Quran, tafsir, hadis, dakwah, fikih, usul fikih, itu yang kami pelajari. Pendidikan, sahabat pendidikan. Jadi ilmu ini saya kira penting sekali. Yang dalam paradigma Wahdatul Ulum itu disebut dengan apa? Integrasi horizontal sesama ilmu Islam. Yang kedua, ini puasa itu rahasia antara Tuhan dengan manusia, rahasia. Dalam Islam itu disebut begitu, was-saumu li wa ana ajazibi. Kullu amali bini Adam lahu illa as-saum. Was-saumu li wa ana ajazibi. Puasa itu rahasia aku dengan hambaku. Rahasia. Kalau rahasia kan enggak terbuka itu. Pertanyaan saya, nutrisi itu terbuka apa enggak? Ya kan? Kalau terbuka berarti enggak ada kaitannya dengan puasa. Karena puasa itu rahasia gitu. Perlu terus digali sedalam mungkin apakah puasa itu mungkin bukan biologis, ya kan? Kemudian bukan juga sunnatullah. Artinya gini, jangan diukur. Kalau nutrisinya begini, kekuatanmu begini. Kalau nutrisinya rendah, kekuatanmu akan melemah gitu. Ya kan? Itu kan sunnatullah. Tapi puasa ini kayaknya nggak ada ukuran-ukuran itu. Mungkin begitu ya. Mungkin tidak ada ukuran-ukuran itu. Berikutnya, Bu ya, sekedar untuk bahan Ibu memperdalam penyampaian ke kami, gini, semua usaha-usaha spiritual di dalam Islam itu dipersyaratkan mengurangi makan. Bukan hanya mengurangi makan, memilih makanan. Jadi kalau dia suluk, selain kurang dipilih. Ada itu makanan-makanan yang tidak dianjurkan untuk dimakan kalau mau mengikuti suluk. Sekarang di mana kedudukan nutrisi di situ? Mungkin nanti Profesor Zia bisa jelaskan makanan apa aja yang dianjurkan, ya kan? Jangan-jangan makanan itu tak cocok dengan anjuran nutrisi, ya kan? Jadi gimana itu Islam memandang persoalan nutrisi? Kemudian gini, Islam itu menekankan halalan thayyibah, ya kan? Kulu min thayyibati halalan thayyibah. Makanlah makanan yang halal baik. Ya kan? Sekarang ada nggak kaitan dengan nutrisi ini? Maksudnya gini, jangan-jangan makanan bernutrisi tinggi itu semua haram. Atau lebih banyak haram. Atau lebih banyak halal. Saya kira Ibu bantu kami untuk menjelaskan itu, karena ini mau puasa, akan ceramah semua ini kan. Tapi ada yang menarik ya. Makanan utama di Makkah waktu itu gandum.
Ya kan? Tapi hadis Nabi ini, sahharu walau bitamarin, gitu kan? Sebisanya kamu sahur, jangan sampai tidak sahur. Minimal dengan sebiji kurma. Kan benar gitu. Bukan sesendok gandum. Apa kalau gitu kurma ini sebenarnya? Dari sudut nutrisi, apa di kurma itu? Gini loh, kalau kurma itu tanaman di tempat gersang, kering, maka mestinya ekonomi Indonesia memprioritaskan barang dari tempat gersang dan kering lebih mahal harganya. Jengkol misalnya, jengkol di kampung saya Pak, jauh lebih bagus daripada jengkol di Medan. Karena kampung saya itu mendekati padang pasir. Menurut Harahap itu kan, Quraisy itu sebenarnya Harahap dari padang bola. Ya kan? Jadi merantau dia, cari-cari mana yang sesuai dengan tanahnya, dia melarang. Nah gitu, maka Quraisy itu sebenarnya Harahap. Dengan demikian, mohon maaf kepada Rasulullah, dalam paham Arab itu Rasulullah itu memang harganya Harahap. Gitu. Tapi bukan itu, persoalannya apa ini? Kurma ini. Bagaimana cerita nutrisi terhadap kurma ini? Dengan demikian, masuk persoalan lain. Kurma sekarang yang paling enak, paling bagus, paling diminati adalah kurma dari Amerika dan kurma dari Israel. Jadi jangan kita kira sekarang ini kurma Nabi itu lebih diminati, enggak. Yang diminati itu adalah kurma dari Amerika, kurma dari Israel. Ini kita dapat hadiah kurma 90 ton. Dalam hati saya, ini kurma Nabi atau kurma Amerika atau kurma Israel, ya kan? Sebab sekarang karena presiden kita bersahabat dengan Israel, kayaknya boleh jadi ini, ya kan? Untuk itu gini, mungkinkah dengan diskusi yang penting hari ini berujung pada suatu pekerjaan penting? Artinya di UIN ini ada pusat penelitian kurma, ya kan? Saya Pak Airudin tadi mau ke sini sudah 4-5 hari saya nggak ke sini. Tapi pas lewat saya di Jalan Nabaini yang menghubungkan Unimed dengan apa itu? Jalan besar yang 2 ini. Pancing? Enggak, yang di sini. Oh, Jalan Estate namanya itu? Ya, Jalan Estate. Kan 2 itu besar. Rupanya Imlek mengadakan acara situ. Ya kan? Dalam hati saya, kok umat Islam nggak pernah terpikir ini kalau buat acara besar-besar di sini. Misalnya pasar Ramadan, pasar apa gitu dibuat di situ. Lebar kali Pak itu. Lebar, saya rasa ada berapa itu? 2 atau 3 kali lapangan bola itu. Ya kan? Dalam hati saya tadi, kalau bulan Ramadan Kopi Pahit di sini membuat pasar kurma. Ya kan? Semua orang datang ke pasar itu, saya kira itu luar biasa ya. Tapi poin saya, mungkin ada deklarasi bahwa di UIN itu ada pusat studi kurma. Beliau-beliau ini ya apanya? Yang saya sampaikan ini Bu, bukan itu tadi ya, bukan menyuruh Ibu membahas itu, tapi apapun yang Ibu bahas, saya kira kita dekati melalui pembahasan Islam seperti itu.
Semoga ibu sehat-sehat, jangan segan, ya kan? Oh, kok yang sesuai yang tak sesuai, mainkan saja. Ya kan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan betul saya bilang Bu, kan memang agak lain cerita kita. Ya. Kenapa bersertifikat Bu? Karena hubungannya dengan BKD. Ya. Karena BKD kita itu sama dengan prinsip hukum. Ya kan, konsiderannya selalu bukti. Nah, itu. Oleh karena itu kita beri tepuk tangan yang meriah ya, untuk Ibu Dr. Junidar Sinaga MPD sebagai moderator bersertifikat. Kepada Ibu kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini menjelang Ramadan. Walaupun hari ini sudah ada yang berpuasa ya kan Ibu ya. Ada yang berpuasa. Saudara-saudara kita yang sudah memulai hari pertama ada juga hari ini. Tetapi secara menurut pemerintah besok Ibu ya. Hari ini kita sudah berkumpul seperti yang sudah disampaikan oleh suhu tadi Pak Khairuddin Tambusa itu suhu kopi pahit. Jadi ini biasanya mula-mula sunyi, nanti lama-lama ribuan orang akan hadir di sini. Saya yakin dan percaya itu karena memang hari ini nggak mungkin nggak rame, karena kita tiga-tiga di depan ini memang perempuan-perempuan cantiknya UIN ya kan, yang hadir di sini. Kenapa cantik? Ya harus cantik karena di saat orang di rumah memasak untuk punggahan, untuk puasa, kita di sini menggosip, ya kan? Menggosip tentang pergijian. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini materi kita adalah puasa, nutrisi, dan produktivitas. Hari ini sudah berhadir bersama kita dua perempuan hebat UIN Sumatera Utara. Ada Ibu Nadia Ulfa Tanjung, SKM MKM, Ketua Prodi Gizi FKM UINSU. Ada juga Ibu Romiza Arika, Sarjana Terapan Gizi, Master Gizi. Gitu ya Bu ya. Nyebutnya pun panjang ya. UINSU kita. Tadi kita lihat di grup forum, Ibu Rektor sudah memberikan jempol yang banyak di grup forum terhadap foto Ibu berdua. Itu artinya pimpinan UIN pun sangat bangga ada dua orang perempuan hebat di FKM. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk dua pemateri kita. Baik Ibu, hari ini kita karena sunyi kita gosip-gosip aja, gak usah terlalu serius. Bapak-bapak itu pun gak malah didengarkan itu kita. Kita gosip-gosip aja tentang gimana Ramadan ini kita harus cantik, harus produktivitas, nutrisinya cukup, gitu ya, asupannya cukup, duit kita banyak, THR banyak, itu aja kita. Orang-orang nggak punya utang. Kalau bapak-bapak ini nggak paling didengarkan orang ini tuh. Kita tiga aja, nggak usah terlalu peduli kali kita dengan sekitar. Kita cerita aja. Tapi karena ada Prof Sahrin nggak bisa juga kita bergosip. Khawatir nanti SK Ibu dicabut. Baik, barangkali yang pertama kita bincang-bincang aja ya Bu, gosip-gosip aja. Tapi gosip-gosipnya gosip-gosip ilmiah ini kan. Gosip-gosip perempuan cantik di pagi hari Rabu. Ya kan? Yang pertama barangkali kita bincang-bincangnya dengan Ibu Nadia ya Bu ya. Bukan karena Ibu ini ketua prodi, karena Ibu ini sebelah sana duduknya dek, nggak usah. Sebenarnya tadi mau duluan ya Bu Romiza kan, tapi karena sebelah sana Ibu ini ada urutannya memang pakai nomor, jadi Ibunya lah. Jadi sebagaimana kita biasanya puasa, kebanyakan kita berpuasa ini kan selalu intinya itu menahan lapar gitu ya Bu, menahan haus.
Tetapi banyak kita-kita ini, terutama kami yang tidak orang gizi ini tadi, tidak orang gizi ini, tidak orang gizi ini, sebenarnya nggak begitu paham. Saya yakin banyak orang-orang termasuk saya nggak begitu paham sebenarnya pada saat Ramadan itu yang terjadi di tubuh kita seperti apa, begitu ya Bu. Artinya kalau persoalan nutrisi berkaitan dengan produktivitas itu pasti. Artinya ketika di hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu rasanya puasa itu kok agak berat gitu ya. Gitu ya Bu ya. Ibu gitu juga. Kalau ahli gizi gitu juga. Oh, nggak usah jadi ahli gizi lah Bu. Artinya hari pertama lemas sekali, kayak menuntut ilmu gitu ya. Kalau bisa tidur aja waktu anak-anak, sekarang enggak lah kan. Waktu anak-anak. Pada saat kita anak-anak itu rasanya nggak tahu lagi lah membilangkannya gitu ya. Kadang-kadang kita pura-pura lemas, rupanya mandi gitu kan. Di kamar mandi, begitu ditengok emak lemas pura-pura, padahal tadi udah mandi. Sambil mandi agak minum sedikit biar segar gitu ya. Biar masuk nutrisi air damba itu kan gitu. Artinya banyak hal-hal sebenarnya yang perlu dikaji ya Bu, tentang bagaimana asupan-asupan nutrisi itu bisa kita atur polanya ketika saat berbuka gitu, pada saat sahur juga, karena bagaimana pola metabolisme barangkali ya, berkaitan dengan metabolisme yang stay on karbohidratnya ada di dalam tubuh kita, terutama kita yang perempuan ya. Bagaimana karbohidrat itu kita pola menjadi lemak yang berenergi, bukan lemak yang abadi. Baik, itu kami persilakan dulu kepada Ibu Nadia Ulfa Tanjung untuk bicara-bicara lah Bu tentang nutrisi. Kalaupun orang tuh dengar nggak apa-apa, kalau nggak dengar pun kita aja nggak masalah. Untuk itu kami persilakan Bu. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Sebenarnya undangan Pak Usi itu saya belum baca, di FKM udah ribut ya Bu Oza ya. Udah bilang, Mak, kopi pahit nih, pecah telur dari FKM, akhirnya ada yang mengisi di kopi pahit. Karena memang waktu itu saya lagi ada yang dikerjakan. Setelah makan siang itu baru saya sadar, oh ternyata ada undangan dari kopi pahit. Jadi memang hari ini adalah momentum yang sangat membahagiakan sebenarnya Pak. Menutup bulan memasuki Ramadan, kami diminta untuk dipanggil ya Pak ke senternya UIN, karena kan kalau orang tahu UIN itu pasti pancing. Kami yang dituntungkan ini kayak ya UIN pinggir-pinggir, membawa idealisme, membawa ide, membawa semangat. Tapi semangatnya harus bertahan sampai minimal 30 tahun lagi, karena mungkin Anda akan bertemu di sini dengan orang-orang muda atau orang tua yang ya kelihatannya aja muda tapi pemikirannya masih mungkin perlu diremajakan, begitu Pak Sahrin. Jadi saya hari ini mudah-mudahan Pak Sahrin tidak kecewa melihat orang yang 5 tahun yang lalu dilantik ya Pak, bisa duduk hari ini di sini, mudah-mudahan bisa memenuhi sedikit harapan yang dititipkan waktu itu. Saya membaca ada status teman, jadi pengantarnya adalah begini, mengapa bulan puasa, mengapa bulannya disebut sebagai Ramadan. Jadi saya merasa hari ini saya tuh banyak sekali ditolong oleh alam. Jadi teman saya mengatakan begini, kenapa dikatakan Ramadan? Karena memang hakikat dari Ramadan itu adalah membakar. Apa saja yang mau dibakar? Ya kita dibakar dari dosa, karena Allah bilang bersemangatlah di bulan ini karena akan banyak yang dibakar. Kesalahan-kesalahan masa lalu akan dibakar oleh Allah. Nah, ketika kita lihat wahdatul ulumnya Pak Bu, jadi di Ramadan itu sebenarnya konsep tubuh kita juga lagi masuk mode pembakaran. Jadi memang identik sekali Ramadan itu dengan pembakaran, dibakar dosanya, dibakar lemaknya di dalam tubuh. Biasanya ibu-ibu juga nanti di pertengahan ke terakhir Ramadan juga melakukan pembakaran massal, bakar kue. Jadi memang Ramadan itu akan menjadi ajang tubuh kita Bu.
beralih dari sistem yang selama ini 11 bulan ya mungkin bakarnya bakar ala-ala gitu ya, cuman bakar-bakar ala tahun baru misalnya. Tapi ketika bulan Ramadan dengan durasi puasa kita yang 14 jam, itu sebenarnya di tubuh kita pun Bu akan otomatis membakar lemak. Jadi ketika kita sahur di jam 5 pagi misalnya, jam 5 kita berhenti makan, maka proses pencernaan itu akan berakhir di jam 9. Jadi nggak di situ kita makan, di situ dicerna. Orang mikir di situ makan, di situ kenyang. Sebenarnya belum. Kita belum kenyang di perut, tapi otak kita yang bilang stop makan karena kamu sudah makan 20 menit yang lalu. Maka otomatis otak akan keluarkan hormon grelin. Dia stop mulut untuk minta makan lagi karena dia mau mengatur kerongkongan, mengantarkan makanan dari mulut ke lambung. Dari lambung digiling halus lagi, dijadikan bubur, sampai dengan keluar dari lambung, masuk ke usus halus dan sebagainya, sistem cerna, itu baru selesai 4 jam. Jadi 4 jam setelah kita makan, energi itu akan dihasilkan oleh tubuh kita. Gimana setelah 4 jam? Kita nih puasa 16 jam, di 5 sampai dengan 12 jam, yang kemarin kita makan pada saat belum puasa, itu kalau nggak dijadikan tenaga, kita nggak olahraga, kita nggak membuang keringat, maka dia akan disimpan dalam bentuk karbohidrat cadangan. Disimpannya di mana? Di hati. Sampai dengan 12 jam, tubuh kita akan menggunakan cadangan karbohidrat dari hati untuk membuat kita tetap bisa beraktivitas. Jadi aktivitasnya nggak cuma, oh saya nggak ngangkat barbel kok puasa 6 jam setelah sahur. Kita jangan sampai lupa, kita bernafas berarti paru-paru kembang kempis, jantung berdetak, darah mengalir, kuku tumbuh gitu ya Bu ya. Itu semua membutuhkan energi secara otomatis. Jadi sampai dengan 12 jam untuk membuat jantung tetap berdetak, maka tubuh membakar karbohidrat cadangan dari hati. Setelah 12 jam, stop. Karena memang tubuh kita berhenti tuh memakai cadangan karbohidrat, glikogen namanya. Lalu kita kan puasa sampai 14 jam, terus kalau udah nggak dipakai lagi, apa yang digunakan oleh tubuh? Seperti yang Bu Junika bilang tadi. Jadi tubuh kita cari tuh, mana nih tempat penyimpanan lemak. Secara otomatis pada saat Ramadan, pada saat kita berpuasa, 2 jam terakhir sebelum buka puasa, tubuh kita membakar semua lemak yang ada. Maka dikatakan konsep Ramadan sebagai proses pembakaran itu benar, karena tubuh kita pun secara otomatis akan membakar. Pertama yang dibakar 4 jam pertama adalah makanan yang kita makan ketika sahur dan minumannya juga. Dari 5 ke 12 jam dia akan membakar cadangan karbohidrat dalam hati yang biasanya nggak kita pakai. Karena kita 4 jam makan, 4 jam makan lagi, 4 jam makan lagi. Jadi yang disimpan nggak sempat dimakan, nggak sempat dibakar. Kalau tabungan enak ya Bu, gajian belum habis masuk lagi remon, belum habis masuk lagi uang makan, belum habis masuk lagi THR misalnya. Senang kita. Tapi kalau cadangan karbohidrat yang tidak baik dalam tubuh, seharusnya memang dibakar. Sudah selesai 12 jam, kita bakar lemak. Jadi memang sebenarnya ketika puasa itu ajang otomatis kita akan menurunkan semua hal-hal tidak baik di tubuh, entah itu berat badan, entah kadar kolesterol, kadar lemak dalam darah dan sebagainya. Otomatis. Tapi ada syarat dan ketentuan. Apa syarat dan ketentuannya? Yang dimakan seperti yang Pak Sarin bilang, apakah perlu makanannya dibanyakin? Enggak. Karena kita tidak berbicara jumlah saja Bapak dan Ibu, tapi bagaimana satu bahan makanan menguatkan bahan makanan lain. Jadi komposisi makanan juga akan sangat menentukan. Begitu Bu. Oh. Baik Bu, jadi dari yang Ibu sampaikan tadi, sebenarnya kita perlu pola ya Bu ya, perlu pola yang benar-benar. Jadi ada polanya, ada polanya. Kalau kita berpuasa, apakah selain kita mengatur nutrisi itu kita juga perlu berolahraga atau bagaimana? Oke, benar. Jadi olahraga itu bukanlah hal yang harus diberhentikan ketika puasa. Namun mungkin kita menyesuaikan olahraga yang mana yang kita lakukan gitu ya Bu ya. Jadi kalau misalnya Bu Oza ini salah satu orang yang saya kenal yang paling konsisten olahraganya. Kalau saya masih on off. Kalau Bu Oza konsisten sekali. Makanya
kelihatan sekali dia Bu ya representatif sebagai orang gizi. Nah, jadi olahraga itu kan sebenarnya jenisnya banyak. Kalau bapak-bapak mungkin mau olahraganya bentuk otot gitu ya, jadi harus nge-gym. Buat ibu-ibu bahkan nyuci baju, ngepel rumah, nyapu rumah itu juga bagian dari olahraga. Namun kita masukkan dia dalam kategori olahraga ringan. Tapi kalau ringan dilakukan secara konsisten, ibadah saja kita disuruh secara konsisten, nggak harus hari ini langsung sholat tahajudnya sekian rakaat, tapi nggak pernah lagi tahajud. Misalnya hari ini duhanya 20 rakaat, terus 20 tahun lagi baru duha, kan tidak begitu konsepnya. Sehingga memang olahraga pun pada bulan puasa ya nggak jadi alasan untuk berhenti. Kalau misalnya yang paling sederhana apa? Naik tangga aja Bu. Kalau di Tuntungan kebetulan ada lift. Dan saya bersyukur sekali lift itu dimatikan sekarang. Karena fenomenanya yang paling sering naik lift adalah mahasiswa. Bukan dosennya. Jadi dosennya masuk naik tangga, mahasiswanya langsung masuk lift Bu. Bahkan ke lantai 2 misalnya yang cuma naik 1 lantai. Nah, naik tangga pun apakah dikatakan olahraga? Iya. Jalan kaki pun dari depan ke sini ke Kopi Pahit misalnya itu juga olahraga, karena kalau olahraga itu konsepnya bukan angkat beban, bukan lari, bukan main bola saja, tapi jalan kaki, bersepeda, nyapu rumah, nyuci baju. Kita di rumah masak, biasanya kalau masak kayak semalam, karena hari ini mengisi Bu, nggak bisa hari ini masak rendangnya kan, masak rendangnya semalam, itu dari beli sampai rendangnya jadi Pak 8 jam berdiri aja. Itu banyak yang sudah dikeluarkan karena ototnya bekerja terus. Jadi hakikat dari olahraga adalah bergerak. Maka mungkin bulan puasa kita nggak main bola. Kalau mau main bola boleh. Tapi kalaupun tidak, maka kita yang perempuan, yang ibu-ibu nih pergi jalan beli takjil atau pergi jalan belanja pun masih bisa dilakukan dan bisa dianggap sebagai olahraga. Begitu Bu. Iya. Baik Bu, barangkali kita beralih dulu ke Ibu Romija ya, Ibu Romija Megiza ini tadi. Jadi Bu, tadi sudah diterangkan oleh Bu Nadia, ya, pengantarnya bahwa bagaimana pengaturan nutrisi dan hal-hal lain yang sebenarnya selama ini cukup awam barangkali ya bagi kami ini. Jadi tadi karena Ibu Ketua Prodi dah bicara seperti itu, kira-kira Ibu apa yang mau disampaikan? Gini Bu, kita kan kalau puasa ini identik dengan lemas ya, lemas gitu. Jadi kalau kita sudah dalam kondisi seperti itu, nutrisi yang seimbang itu yang paling pas kita kasih asupan ke tubuh kita ini pada waktu berbuka. Nggak usah kita bahas lah Bu ya, karena kalau berbuka ini kan kalap ya, kalap. Sebenarnya nggak boleh ya Bu, nggak boleh kalap. Hanya kadang-kadang kalapnya itu memang seperti balas dendam lah pastinya ya, seharian nggak masuk apapun gitu. Lalu kalau sahur itu apa yang paling penting masuk ke dalam tubuh kita? Artinya yang memang mudah kita dapat dan tidak sulit kita mencarinya. Seperti itu, apakah telur rebus gitu ya, kita direbus aja telurnya, atau sayur bayam aja, identik dengan malasnya mama-mama kan, sayur bayam gitu. Pola-pola seperti ini sebenarnya yang paling tepat itu apa gitu ya Bu ya. Kalau tadi disampaikan Ibu Nadia bahwa dalam hal olahraga Ibu salah satu ahlinya gitu ya. Apakah repetisi olahraga ini perlu lebih banyak atau dikurangi atau seperti apa? Jadi kami ingin dengarkan hari ini tentang nutrisinya seperti apa, asupannya apa, sampai olahraganya pun seperti apa. Ingin kami dengarkan dari Ibu, supaya Ibu dapat nilai bagus dari Ibu Ketua Prodinya. Persilakan. Terima kasih Bu Dr. Junidar. Saya hormati Bapak Ibu yang hadir di sini. Tadi menjawab apakah gimana kita mau puasa seharian ya kan Bu, supaya kuat gitu. Jadi ini ada link sedikit sama cerita kurma tadi. Kurma itu kandungan utamanya itu yang paling bagus untuk puasa itu ada satu zat di situ namanya kalium. Jadi kita puasa itu resiko
resiko dehidrasi itu ada kan Bu, resiko kita haus gitu. Tapi sebenarnya penelitian itu bilang pada orang yang puasa ketika dicek plasmanya, osmolaritas plasma darah, lalu cairan tubuh itu tidak terjadi dehidrasi gitu. Itu jadi semakin saya menyadari gini Bu, semakin kita belajar kesehatan itu ternyata sangat match dengan ilmu Islam gitu. Jadi apapun yang udah ditulis di Al-Quran itu dibuktikan dari berbagai penelitian. Contohnya tadi yang ternyata rasa haus kita itu berbeda sama status dehidrasi tubuh kita. Ternyata pada orang yang puasa tidak terjadi dehidrasi dari plasma darah maupun osmolaritas cairan tubuhnya dari ekstraseluler, intraseluler, itu penelitiannya banyak. Nah, linknya adalah kenapa kita kalau saya nggak salah hadis itu ada bilang ketika ini tadi Bu nanya sahur kan, kita bahas sedikit bolehlah sahurnya. Jadi di sahur itu pastikan protein itu cukup, protein dan serat gitu. Jadi utamanya itu, dan kalau bisa makanannya itu berkuah-kuah, dan nggak boleh minum teh manis, itu nggak boleh Bu, karena teh manis itu sifatnya kan diuretik, dia itu mengeluarkan cairan dengan cepat. Jadi kita jam 6 pagi, jam 7 pagi itu udah mulai bolak-balik ke kamar mandi gitu kan. Jadi usahakan kalau bisa ya kayak jus buah gitu kan tinggi kalium ya. Atau paling gampang itu si kurma tadi boleh. 1-2 butir itu boleh karena dia nyimpan kalium di tubuh kita gitu. Jadi kalium itu menjaga cairan tubuh kita itu tetap stay bagus gitu. Nah, misalnya kita buka puasa kan dari hadis itu bilang ganjil ya Bu ya, dimakan kurma. Nah, itu terbukti secara penelitian. Kenapa? Karena kurma itu kalau kita makan 3 butir itu dia setara dengan setengah gelas air kelapa gitu. Jadi dia kalium di dalam air kelapa itu kan bagus Bu. Misalnya kita olahraga, minuman pasti minuman isotonik yang kita minum, misalnya air kelapa atau kalau brand Pocari Sweat gitu ya Bu, atau kayak Maison atau apa gitu yang cairan natrium kaliumnya itu cukup tinggi supaya kita kan dehidrasi, berkeringat panas gitu kan minum itu. Nah, jadi pada orang puasa ketika dia buka itu dia butuh 2, glukosa dan kalium gitu, karena kan pembatasan makan kan, jadi kita kurang glukosa pada saat itu. Nah, si kurma tadi dia cepat mengembalikan glukosa itu tapi tidak menaikkan gula darah gitu. Jadi dia glucose spike-nya itu nggak langsung gitu, beda sama gula pasir. Jadi makanya kalau bisa bukan minuman-minuman manis yang dijual-jual itu gitu yang kita jadi kalau bisa dimulai dengan kurma dulu gitu. Jadi kurma itu karena kaliumnya tinggi sama glukosanya itu bagus gitu. Jadi kalau misalnya 5 sampai 7 kurma itu setara dengan 1 gelas air kelapa gitu. Jadi cocok lah untuk dijadikan buka puasa gitu. Nah, tadi Prof. Sarin tadi ada menyebutkan kurma Israel ya, Prof. Jadi itu kan mulai banyak ya produksinya. Jadi salah satu produksi kurma Israel yang terkenal itu kan kurma mejol. Kurma mejol. Jadi kurma mejol itu segede kelingking kita ini, bentuknya kan panjang, besar, dan dia kayak buah gitu kalau kita makan kan. Nah, saya sendiri pun lebih suka kurma mejol itu sebenarnya. Walaupun produksinya kan nggak hanya Israel ya, sebenarnya di negara-negara Arab lain pun tetap diproduksi. Kalau misalnya kita di Arab itu kan kalau kita umroh banyak ya Bu ya dijual kurma mejol itu. Nah, kurma mejol itu kalorinya itu agak lebih besar dan kaliumnya lebih besar, 2-3 kali dari kurma ajwa, kurma nabi gitu. Jadi
preferensi aja sih, kita mau makan si kurma mejol itu atau kurma ajwa. Sebenarnya tinggal kuantitasnya aja banyakin. Misalnya kalau makan kurma ajwa, tapi ketika orang misalnya dia katakanlah berat badannya berlebih gitu ya, sebaiknya mejol itu tidak dijadikan makanan sehari-hari gitu ya Bu ya, karena kalorinya itu besar. Jadi usahakan memang lebih bagus kurma ajwa karena kalorinya lebih kecil gitu. Tapi balik lagi ketika tadi kita sahur, utamakan si protein tadi Bu, protein lebih banyak sama serat gitu. Ditambah, nah boleh tadi kita konsumsi kalium itu boleh dari kurma, boleh dari semangka, melon gitu, buah-buahan itu boleh, atau pisang. Pisang juga tinggi kaliumnya. Jadi supaya sampai akhir kita nggak pokoknya tetap semangat lah gitu, tetap produktif gitu. Berarti kalau 3 kurma setara dengan setengah gelas. Kalau Pak Usiono 33, dia berapa gelas tuh? Kalau Pak Usiono 33 kurmanya, baru cukup. Berarti setara dengan 1 derijan dulu ya. 5 liter. 5 liter. Luar biasa memang Pak Presiden ini. Namanya presiden kan Bu, asupan nutrisinya mesti tinggi lah. Adik kuat ya. Iya, presiden kan gitu. Baik, untuk Ibu Nadia dan Ibu Romiza, barangkali kita lebih kepada bincang-bincang ya, atau masukan-masukan dan beberapa, pasti banyak yang ingin ditanyakan bapak-bapak ini kepada Ibu berdua. Karena tinggal hitungan jam gitu ya, supaya bapak-bapak ini kuat puasanya. Baik, kami persilakan kepada audiens yang ingin menanyakan. Diri saya Abdurrahman, alumni saya di IAIN 82, Istanbul 82. Jadi udah sama mungkin jauh beda dikit dengan Profesor Sarin gitu. Cuman saya nggak profesor gitu. Jadi masih strata 1, tapi ingin juga untuk ikut berpartisipasi dalam mengembangkan ilmu. Yang ingin saya tanyakan, ada 2 komponen yang sebenarnya yang mendasar gitu. Yang pertama, ada 2 komponen yang paling mendasar. Pertama menyangkut masalah ilmu pengetahuan, yang kedua agama. Saya dari dulu agak kurang satu pandangan kalau agama ini hanya dijadikan untuk pembenaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ayat-ayat diambil, hadis-hadis diambil untuk pembenaran sains itu ilmu pengetahuan. Jadi itu menurut teori sekarang itu ada semacam kepongahan sains, hanya ngambil agama untuk legitimasi pengetahuan. Jadi terkesan saya begitu. Apakah saya salah atau tidak? Jadi jangan sampai itu terjadi gitu. Jadi kita nanti hanya apologi. Itu ada dalam Quran, cocok. Ibu tadi kan ketemu hadis bakar, cocok. Jadi bukan hadis itu yang ibu teliti untuk membuktikan. Jadi seharusnya kan spiritual dulu kan dalam beragama ini. Iman itu kan spiritual kan. Iman itu konsep spiritual dia. Kalau dia mau dibumikan harus lewat amal kan. Amal itu kan pembumian iman. Jadi iman yang betul-betul ada di dalam diri kita yang abstrak, kalau mau dibumikan kan harus lewat amal. Maka kita beriman kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul itu harus betul-betul dibumikan dalam bentuk amal. Jadi bukan amal yang diteliti orang, kita legitimasi dengan stempel. Kita bisa mengakui Ramadan bulan pembakar itu, ibu lewat ilmu dulu, kemudian jadikan ini. Padahal Allah bilang Quran itu kan dasar kita dulu berbuat.
Quran itulah yang mendorong kita untuk berilmu pengetahuan. Jadi itu yang saya ingin pada kesempatan ini disatukan. Karena Islam dulu majunya karena bersatu itu. Karena ajaran Islam itu yang mendorong orang untuk menguasai ilmu pengetahuan. Jangan ilmu pengetahuan modern yang berkembang hari ini ditempelkan dengan ayat-ayat Quran. Jadi ini kan kalau kita nanti seperti itu di UN ini yang menguasai sains tadi, saya pikir nanti tinggal legitimasi aja, stempel halal aja yang kita pegang. Nah macam kurma tadi gitu kan, sebenarnya kan Quran yang menyuruh teliti gitu. Jadi kita harus memiliki betul iman yang dari Al-Quran dan Sunnah itu melahirkan suatu riset tentang kurma itu. Jadi sehingga kurma apapun yang masuk dari dalam sebelum dikeluarkan untuk dikonsumsi harus lewat riset. Jadi jangan kita nanti bertengkar itu kurma Israel, itu kurma Nabi gitu. Tinggal lagi dari manapun datang kurma masuk ke laboratorium baru dapat kita ini buktinya bahwa tidak ada apa-apanya. Kita kan isu saja, jangan makan kurma dari sana, ini nanti begini-begini. Ya mana? Kalaupun meneliti nanti hanya kita menyetempel saja gitu itu barangkali. Karena saya di masyarakat gitu. Tapi saya ingin juga lembaga-lembaga forum-forum seperti ini ya tempat kami datang gitu. Kami datang mengambil baru kami distribusikan ke masyarakat. Karena medan saya di dakwah. Jadi maunya yang dari sini. Tapi kalau hanya stempel saja nanti yang dapat dari sini, tadi macam bahasa itu bukan saya nggak sepakat, gitu, tapi bahasanya itu ngeri saya mendengarnya gitu kan. Karena bulan Ramadan itu bulan pembakar, itu ibu stempelkan ke ilmu yang udah ibu dalami. Bukan hadis itu yang mendasari lembaga itu lahir. Jadi itu aja barangkali itu responnya bagaimana. Mungkin kesatuan ilmu sains dengan agama itulah yang sebenarnya mendesak untuk hari ini. Itu aja dulu untuk pertama. Jadi demikian bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami silakan. Kalau gitu Ekonomi Islam yang mulai. Itu terulang ketika tahun 2004 saya mau buka bimbingan konseling Islam. Lapor dengan beliau sama seperti itu, belum ada. Mereka itu nanti yang kita kasih pelajaran ekonomi kepada mereka, kita sampaikan juga pelajaran agama, mereka lah nanti yang menjadi seperti itu. Nah oleh karena itu memang Pak Ustadz Abdurrahman, ibu-ibu ini memang tidak berlatar belakang ilmu gizi Islam. Nah cuman memang kepada mereka, terutama karena ibu ketua prodi, dituntutlah untuk meramu silabus atau kurikulum ibu itu yang kelak lahirlah orang yang seperti yang dimaksudkan Ustaz Rahman. Kebetulan ini Pak Rahman ketua prodi gizi kita di kesehatan masyarakat ya, di FKM. Memang nggak dapat itu belum Pak. Itulah yang mau kita ciptakan. Nah, bisa saja, bukan bisa saja. Syukur ibu berdua ini sudah mulai dari pembakaran, karena pula dalam perspektif mereka yang kita makan itu sekian jam. Diolah dulu yang jam ke-5 sampai ke 12 ada cadangan. Atau yang kawan-kawan kita tengok yang nggak punya cadangan itu yang sering belum apa-apa sudah tidur aja. Itu biasanya ada hubungan ibu dengan postur itu ya. Kalau kurus gini cadangannya sedikit, nah, nanti perlu juga penjelasan sedikit ya. Karena begini Bu, nggak selama juga saya lihat kalau badannya kamu justru lebih tahan gitu, atau kurus lebih cepat ini. Nah, tidak tahu sih, kalau saya jam 4 sore biasanya masih main bola kaki, masih kuat sepanjang puasa. Bagi saya nurun ini sama yang ini. Ini sejak umur 5,5 tahun puasa sampai sekarang belum pernah berat satu kali pun puasanya petil kata orang Jawa. Nah, belum pernah petil atau motel? Hah? Motel.
bukan putih, kalau betil itu putih bunga ya, putih buaya. Jadi seperti begitu. Nah, oleh karena itu memang kita lah ini, ya kita lah ini. Jadi ibu pun yang di prodi ibu itu carilah kawan-kawan kita yang ahli gizi, tapi jangan yang pakai kain sarung, pakai sorban itu, kadang curiga juga kita kalau menurut Profesor Syahrin itu. Ya kan, bukan yang atributnya, tapi isinya kan kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu memang harus bisa Bu kita bikin perbedaan prodi gizi ibu itu dengan yang ada di USU. Kalau sama ngapain dia ke sini? Kan kira-kira begitu. Bagaimana caranya? Saya kira ibu bisa belajar dari ekonomi, bisa belajar dari bimbingan konseling. Nah, bisa belajar dari ekonomi dan sekarang anak-anak kita itu sudah alumni pertama bimbingan konseling Islam itu sudah ada beberapa orang yang jadi kepala sekolah. Saya lihat praktek konselingnya sudah mendekati seperti praktek yang diinginkan oleh Profesor Saiful Ahyar. Kan Saiful Ahyar itu kan asli konseling Islam. Nah, nanti orang ibu pun carilah modelnya. Siapa sih sebetulnya yang ahli gizi Islam itu, yang dia belajar seperti kata Pak Ustadz Rahman tadi? Nah, jadikan model. Kita dulu begitu, kita undang lah guru-guru bimbingan konseling yang dia memang dari Unimed tapi ketua BKM di kampungnya. Dia dosen di Unimed, kita panggil jadi dosen di sini. Dia sampaikan. Ya mula-mula macam ibu tadi lah, ya kan. Kalau tengok ini membakar karena dalam Quran bunyi bakar, tak bisa dibalik pula dari Al-Quran bakar gini, itu nanti yang mau kita lahirkan itulah yang seperti itu. Tapi saya senang ibu berdua ini tadi di awal saya udah curiga juga ini keinginan Pak Syahrin ini bisa tak sanggup mereka bisa pulang ini sebelum selesai acara kita, tapi ternyata ya bagus saya tadi berpikir gitu, ini tuntutan Pak Syahrin ini harus yang mau kita ciptakan itu bisa melahirkannya. Sementara ibu kan ya memang dari sekolah umum, syukur kalau mungkin ibu dulu SLTA-nya pesantren. Ada kawan saya sekarang itu karena dia dari pesantren, SLTA-nya lama di pesantren itu. Mungkin Pak Mardianto kenal itu, namanya Profesor Adi Arpoko. Wah, itu terkenal. Karena ilmunya tentang bimbingan konseling itu mengalahkan Profesor Saiful. Karena memang dia punya dasar-dasar agama. Nah, mungkin juga nanti ibu bisa pesankan kepada panitia seleksi. Kalau bisa yang masuk prodi gizi itu cari yang latar belakang pesantren. Supaya niatan kita itu cepat tercapai. Seperti yang dimaksud oleh Pak Ustadz Abdul Rahman. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, baik. Pada Pak Prof. Salamuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para guru kita semua ya, yang ada di tempat yang luar biasa ini. Memang kajian hari ini sangat menarik ya, apalagi dikaitkan dengan paradigma yang coba tadi disampaikan oleh penggagasnya ya, yaitu Bapak Profesor Syahrin Hasan MA. Jadi kalau dikaitkan dengan konsep keilmuan, maka paradigma wahdatul ulum idealnya menurut saya harus dipahami aplikasinya dalam bentuk metodologis. Jadi Islam sebagai agama yang kita pahami sebagai tunduk dan patuh. Jadi saat metodologi keilmuan itu dikembangkan sesuai dengan nalar yang benar, yang diakui secara universal, yang buahnya nanti metodologi keilmuan, maka produknya Islami, nah gitu dia. Jadi tidak pada posisi ayatisasi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Abdurrahman. Jadi saat ibu-ibu sudah membaca penelitian atau melakukan proses penelitian dengan metodologi yang benar, yang metodologi itu bisa dipertanggungjawabkan secara rasional dan empiris
maka hasilnya itu ya Islami. Walaupun dilakukan menurut Abdul, Ibnu Taimiyah dan lain-lain, tidak ada pertentangan antara ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Jadi artinya saat kita memahami Al-Quran dengan logika berpikir yang benar, akan sampai kepada kesimpulan yang benar. Demikian juga saat kita menggunakan epistemologi yang benar dalam memahami ayat kauniyah, maka akan sampai kepada kesimpulan yang benar. Dan itu Islami. Apakah itu nanti ada ayatnya atau tidak, itulah Islami itu. Jadi apa yang disampaikan oleh ibu-ibu tadi sebagai pemateri, jika metodologinya sudah benar, maka itu Islami. Tidak perlu dipersoalkan lagi persoalan ada ayat atau tidaknya. Ayat itu hanya isyarat-isyarat ilmiah. Ayat itu kan tidak ilmiah, tapi mengandung isyarat-isyarat ilmiah. Jadi saat sesuai dengan isyarat-isyarat ilmiah Al-Quran, temuan ilmiah itu makin mengokohkan bahwa dia itu Islami. Itu dia. Jadi menurut saya paradigma wahdatul ilm itu paradigma yang paling sederhana untuk menjelaskan ragam pengetahuan. Banyak paradigma yang dikembangkan, tapi yang paling sederhana paradigma wahdatul ilm. Saya sering bilang sama profesor, ya kan, ini memang harus jadi proyek ke depan, tapi dengan menuduhkan metodologinya seperti apa. Sangat dikaitkan misalnya dengan kurma gitu. Lalu untuk melihat nutrisi yang ada dalam kurma, kita gunakanlah prinsip-prinsip penelitian yang itu diakui secara universal, walaupun nanti hasilnya tetap saja relatif atau tentatif. Karena ilmiah itu kan paling tinggi ya kebenarannya tentatif ya. Tentatif, walaupun pada kasus-kasus tertentu ada yang bersifat mutlak gitu ya. Karena kalau nggak ada yang mutlak susah juga, berarti nggak ada Tuhan dong. Ya kan? Harus ada yang mutlak. Tetapi kalau dikaitkan dengan empiris itu lebih banyak tentatif. Dan pada kondisi tertentu dia itu relatif. Jadi saya kira di situ ini luar biasa Ibu ya. Bersentuhan dengan apa yang kita gagas selama ini, perlunya mengembangkan FKM. Jadi kalau saya punya saran sama rektor, yang dikembangkan habis itu ya FKM, supaya masyarakat ini sehat. Bukan fakultas kedokteran. Kalau fakultas kedokteran yang kita kembangkan, kita selalu terbelakang dari USU, UMSU, WISU dan lain-lain. Karena orang itu udah duluan gitu. Jadi kita ambillah misalnya brand kita itu FKM. Bagaimana mendidik masyarakat yang sehat. Jadi tolak ukur sebuah negara maju dan berkembang bisa dilihat sebanyak apa rumah sakitnya bangkrut. Harus bangkrut rumah sakitnya. Itu berarti masyarakatnya sehat. Ini kan terbalik-balik ini tolak ukurnya. Kalau masyarakat rumah sakitnya ramai dikunjungi orang, berarti maju rumah sakitnya, ini aneh. Ini berarti negara tidak sedang memikirkan kesehatan rakyatnya. Kan seperti itu berpikirnya. FKM dikaitkanlah dengan tasawuf dan psikoterapi. Nah, itu yang dibutuhkan oleh UIN ini gitu. Untuk membangun ini tidak perlu dana ratusan miliar, karena yang kita ceritakan itu ada di sini gitu. Di hadapan kita, di depan kita, dan yang kita gunakan setiap hari. Apa susahnya sih ya menanam ya tanaman yang misalnya herbal yang itu memang berfungsi dan harus kita konsumsi setiap hari dalam rangka mengupgrade kesehatan kita. Ini menurut saya yang perlu dikembangkan, dan kalau ini yang dilakukan, UIN ini menjadi kiblat peradaban di dunia malah. Kenapa? Karena di Indonesia belum ada yang mengembangkan itu. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali kita cukupkan 3. Satu lagi Bu. Ya. Silakan Prof. Silakan. Ya, terima kasih Ibu Nadia dan Bu Romi ya sudah berkenan hadir di Kopi Pahit ya. Saya kira tadi pembahasan itu agak terlalu melebar ya. Kasihan Bu Nadia sama Bu Romi ya.
Kita kembali ke tema utama tentang puasa ya, puasa, gizi dan produktivitas ya. Sekira secara teknis saja ya, banyak persoalan-persoalan ketika bulan puasa ya, terutama terkait tentang produktivitas saya kira ya. Bahkan itu jam kerja kan diturunkan itu kan, yang biasanya masuk jam 7.30 menjadi jam 8 ya. Tapi belum ada pengumuman resmi sekarang ya. Jam 3 atau jam 4 ya. Jam 4 itu sudah boleh pulang gitu ya. Itu semacam apa ya, semacam normalisasi ya, bahwa puasa itu memang berdampak kepada aspek produktivitas gitu ya. Tentu kita ingin punya imajinasi atau gambaran bagaimana sebenarnya puasa yang sehat gitu ya. Saya kira ini penting ya, puasa yang sehat dan memang menjadikan kita sehat gitu ya. Kemudian terakhir saya kira ya, untuk melegitimasi kopi pahit ini perlu juga ada disinggung gizinya ini ya, Pak Rudin ya, supaya lebih lebih sakral ya gitu ya. Bisa mungkin di-mention nanti terkait tentang kopi pahit itu katanya sehat gitu ya. Kita perlu legitimasi lah saya kira untuk kepada ahli gizi. Saya kira itu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa langsung ditanggapi oleh Ibu Nadia dan Ibu Rob. Saya takutnya saya salah memahami. Jadi misal saya beri contoh saja ya Pak. Misal konsep halal wa thayyib, kalau di kita Al-Quran menyebutkan bahwa kita itu harus mengonsumsi, harus bersinggungan dengan hal-hal yang halal dan juga thayyib. Nah, hari ini halal dan thayyib itu diaplikasikan dalam konsep yang namanya HACCP. Jadi HACCP itu salah satu prinsip dasar pengolahan makanan. Mungkin kalau sekarang yang agak banyak didengar adalah MDG ya Pak ya. Jadi HACCP itu adalah prinsip dasar dalam mengolah makanan yang ketika dikaji ternyata itu erat dengan aturan halal dan thayyib yang ada dalam Islam. Namun saat ini yang mengembangkan HACCP bukanlah kita sebagai praktisi keilmuan yang memang basic ilmunya adalah Islam. Jadi kita juga harus lihat bahwa realita masyarakat non-muslim itu membahas keilmuan, membahas Islam dengan sangat detail, dan bahkan mereka mengeluarkan konsep-konsep baru yang sebenarnya dekat sekali dengan Islam dan pada akhirnya akan kita manfaatkan begitu. Jadi di HACCP itu contohnya, kalau kita ketika menyembelih hewan kurban ada etikanya, ada adabnya. Di HACCP itu menjadi prinsip dasar yang tidak boleh dilanggar. Ketika menyembelih hewan misalnya untuk dikonsumsi, mau dia yang menyembelih muslim atau non-muslim, prinsip HACCP itu digunakan. Jadi mereka akan memotong hewan kurban tepat seperti yang kita diajarkan. Padahal mereka bukan orang yang melakukan kurban misalnya. Dan sudah terbukti secara ilmiah bahwa anjuran yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim bagaimana ketika menyembelih kambing di awal yang akhirnya kita jadikan kiblat dalam melakukan ibadah kurban, itu ternyata diteliti memang adalah cara memotong yang paling ideal, yang paling tanpa rasa sakit, paling cepat membuat hewan kurban mati, tapi minim rasa sakit. Jadi indikator sakitnya paling kecil dibandingkan ketika memotongnya tidak dengan cara Islam. Itu membuktikan bahwa memang Islam itu mengatur keseluruhan aspek dalam hidup kita, namun seperti yang Prof. Salam tadi sampaikan, ada yang secara implisit, ada yang secara eksplisit. Nah, kami saat ini memang kemampuannya mengkaji berbasis bukti dulu, lalu kami akan lihat apakah memang ini sesuai, memang harus diteruskan dan tidak melanggar prinsip Islam dan sebagainya. Namun tentu ini akan menjadi masukan yang sangat baik bagi kami sebagai pengelola, misalnya dalam tataran prodi. Lalu untuk pertanyaannya Prof. Zia, saya agak sulit memanggil Prof. Zia karena terakhir saya ketemu belum Prof, saya manggil masih Bang Zia gitu. Jadi
Ini udah harus berganti jadi Prof.Z ya. Nah, konsep kalau untuk kopi dan zat gizinya ini Bu Oza akan lebih pas menjawab, karena memang satu Bu Oza coffee person. Bu Oza tuh minum kopi setiap hari dan kopinya pahit setahu saya. Jadi kalau melihat Bu Oza melakukan sesuatu ini nggak mungkin tanpa dasar. Jadi pasti ada kandungan dalam kopi, terutama kopi pahit yang beneficial untuk tubuh kita. Namun apakah cocok dikonsumsi di bulan puasa atau tidak? Nah ini mungkin yang akan kita kaji lebih banyak ya, Abang Prof. Lalu untuk kondisi puasa, kita nih ketika puasa, saya pun sebenarnya senang karena bulan puasa masuk lebih siang, pulang lebih cepat. Untuk orang-orang yang kalau saya bilang rumah saya jauh nggak boleh ya Pak, karena itu akan jadi excuse. Tapi apakah hal itu benar? Sebenarnya kan prinsip puasa itu tidak mengurangi aktivitas sehari-hari, hanya saja dalam kondisi kita tidak seenaknya makan seperti ketika tidak puasa. Jadi apakah bisa sebenarnya kita dengan jam kerja yang biasa? Tentu saja sebenarnya bisa. Tapi saat ini saya memandang sedikit kelonggaran ini sebagai apresiasi menurut saya ya Bapak Ibu, karena di bulan puasa, di bulan Ramadan kita butuh lebih banyak momen, kita berharap lebih banyak momen untuk bisa beribadah secara personal kepada Allah. Kalau bukan berarti bekerja tidak beribadah, tapi kalau misalnya saya lihat di kasus diri saya sendiri, jam 4 saya baru pulang dari Tuntungan, nyampe Tanjung Morawa itu 5:30. Paling cepat itu Pak, itu macetnya masih macet-macet jambul lagi. Jam 5:30 bersiap beres-beres mau nyiapin buka puasa, yang itu juga adalah ibadah untuk suami saya dan juga anak-anak. Udah keteteran. Ujung-ujungnya kalau udah 5:30 udahlah beli takjil aja. Beli takjil tadi, konsep penyelenggaraan membuat takjilnya apakah sudah sesuai atau tidak, itu jadi kajian lagi. Jadi saya pikir hari ini saya adalah salah satu orang yang pro dilamakan masuknya, dicepatkan pulangnya, supaya satu, saya secara pribadi bisa punya waktu yang lebih banyak untuk bersama keluarga, untuk beribadah secara personal, dan juga untuk sebenarnya menjadi tantangan, apakah saya dengan keilmuan yang saat ini saya punya, bisa nggak sih mengolah Ramadan, mengolah puasa itu bukan sebagai ajang beli takjil, jajan apapun, makan apapun dibenarkan, tapi sebagai orang yang menunjukkan bahwa ketika puasa dengan ketika tidak puasa, kita bisa melakukan hal yang sama. Jadi puasa bukan halangan, justru puasa itu adalah bonus, itu adalah tambahan dari Allah untuk kita dalam segala hal. Dalam manajemen waktu, dalam memperbanyak ibadah, dalam proses memperbaiki, meriset metabolisme tubuh dan sebagainya. Saya pikir seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Menambahkan sedikit ya Bapak Ibu, terkait produktivitas misalnya saat puasa. Jadi tadi malam itu saya ada baca penelitian gitu kan Pak. Jadi di Timur Tengah penelitiannya itu di metodenya itu saya baca, ternyata ketika bulan puasa mereka memang melonggarkan jam kerja, itu satu. Jadi di situ dia tulis jam kerjanya itu dari jam 10 sampai jam 3 sore. Kenapa mereka melonggarkan itu? Karena pada saat kita puasa, jam tidur kita itu sedikit terganggu. Jam tidur kita itu ada berubah. Mungkin perempuan lebih banyak terganggunya karena mungkin menyiapkan sahur gitu kan Pak, atau nanti pokoknya mungkin jam tidurnya lebih sedikit. Nah, penelitian itu sebenarnya dia mau membuktikan apakah orang puasa itu produktivitasnya rendah atau tidak. Hasilnya itu ternyata tidak rendah, karena misalnya, tapi dia melihat dari kualitas tidur si orang puasa. Jadi dia membedakan dua kelompok antara yang puasa, yang umat muslim, sama yang tidak berpuasa, yang non muslim. Jadi mereka melihat bagaimana kualitas tidur dan
hubungannya dengan produktivitas kerjanya. Jadi ternyata tidak ada perbedaan. Kenapa? Di kualitas tidur kita itu ada namanya REM, rapid eye movement. Dia itu diukur dari dari komputer gitu. Nanti dilihat, dipasang alatnya, dilihat apakah pergerakan matanya itu cepat atau enggak. Jadi kualitas seseorang itu tidur harus terjadi 2-3 kali minimal REM itu. Jadi pada orang yang berpuasa selama 30 hari itu tidak ada perbedaan sama yang non muslim yang tidak berpuasa. Walaupun tidur kita itu kuantitasnya berkurang, ternyata REM-nya itu tetap didapat 2-3 kali. Artinya seharusnya kita itu sebaiknya tidak menjadikan puasa itu excuse dalam nggak usah banyak aktivitas lah hari ini misalnya, karena puasa nih, toleransi dong misalnya gitu kan. Jadi sebenarnya tidak menjadi alasan gitu, karena ternyata tidak ada perbedaan antara orang yang berpuasa dan tidak, tapi memang itu toleransi aja untuk memudahkan kita kan, mungkin menyiapkan mau beribadah lebih banyak gitu. Jadi intinya maksud saya itu mau bilang itu Pak, kalau paradigma Islam itu memang sudah benar gitu, memang benar semua orang Barat itu kan meneliti kebiasaan Muslim karena udah dilakukan ribuan tahun gitu, ternyata memang ya Islami gitu, apa yang dilakukan itu sesuai dengan Al-Quran, itu memang baik untuk kesehatan kita seperti itu. Itu saja yang mau saya tambahkan Bapak Ibu. Tentang kopi tadi ya, ya, Prof. Oke. Alasannya harus minum kopi deh. Oh, sebenarnya kalau bulan puasa itu memang challenging ya. Jam berapa yang mau kita minum kopi? Karena dia pasti mengganggu jam tidur kita gitu. Tapi sebaiknya memang tidak sahur. Karena kalau sahur tadi yang seperti saya katakan sebelumnya, dia kan bersifat diuretik. Jadi membuat kita dehidrasi nanti di lidah. Kalau dari penelitian kan tidak, tubuh kita aman gitu. Tapi di lidah kita itu akan terasa lebih haus ketika berpuasa. Kalau misalnya kita minum kopi di saat setelah berbuka, sebenarnya ya boleh-boleh aja. Tapi resiko pada orang itu kan beda-beda. Ada yang fast metabolizer, ada yang cepat. Contohnya ada beberapa penelitian tentang nutrigenomik, bagaimana gen seseorang itu merespon zat gizi. Salah satunya contohnya kafein ya Prof misalnya. Nah kafein ini beda-beda di tubuh orang. Ada yang minum 3 gelas, dia bisa tidur jam 10 malam. Dia udah minum 3 gelas satu hari. Ada yang 5 gelas tetap bisa tidur jam 10 malam. Ada orang yang minum kopi 1 gelas, dia takikardi, debar-debar. Ada yang jantungnya nggak kuat gitu. Atau ada orang yang minum 1 gelas aja kopi 1 hari, dia udah malamnya tuh agak late tidurnya, jam 11, jam 12 gitu. Jadi di tubuh kita itu sebenarnya gennya itu beda-beda sama metabolisme itu. Nah, menurut saya kita yang kenal, kalau nggak dicek kan kita nggak tahu. Tapi kalau kita cek memang bisa dicek, kayak di lab itu ada ngecek gen seseorang bagaimana dia memetabolisme. Jadi ketika puasa menurut saya kita yang kenal. Kalau kita minum jam 19 katakan sebelum tarawih, apakah itu mempengaruhi jam tidur atau enggak gitu. Kalau misalnya enggak apa-apa ya udah nggak masalah gitu minum kopi. Memang kopi itu seharusnya diminum siang untuk produktivitas karena dia membantu aktivasi saraf-saraf kita gitu, sama seperti vitamin B kompleks itu sama, kita misalnya minum itu sebaiknya siang supaya produktivitas kita itu naik gitu, dia mengaktifkan saraf-saraf simpatetis kita supaya lebih terjaga. Kalau kita minumnya malam itu menjadi tantangan gitu ya Pak, untuk kita harus kenali gitu mau jam berapa kita minum, sebaiknya tidak lewat dari selesai tarawih gitu supaya nggak terganggu kualitas tidurnya gitu. Itu aja Bro.
Baik, Bapak Ibu sekalian, barangkali masih, iya, kepada Prof. Mardianto kami persilakan. Mic-nya poin. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Prof. Sahrin, rekan-rekan semua lah ya. Tahu-tahu 2 jam sebelum dilantik jadi Menteri Pendidikan, bingung ya. Siapa itu? Daud Yusuf. Kebijakan Daud Yusuf begitu diangkat jadi Menteri Pendidikan, organisasi Muhammadiyah. Paling bulan puasa sekolah. Kalau pertemuan rame dia nggak mengucapkan assalamualaikum, nggak mau dia. Yang ketiga, dia orang Aceh ya. Lahir di Medan memang. Fakultas kedokteran tidak diberinya izin dibuka di Unsia. Maaf ini saya cerita lah sedikit ya. Daud Yusuf ini kan pengagum William Iskandar. Inilah jalan William Iskandar itu kan gurunya atau yang dikagumi oleh Daud Yusuf. Lantas Daud Yusuf ini dipanggil oleh Tengku Hashimi, Mui Aceh. Daud, maksudnya Tengku sini dulu. Kira-kira gitulah ceritanya. Kau malu-maluin orang Aceh kau, masa pertemuan nggak mau mengucapkan salam? Apa kata Daud Yusuf? Untuk apa saya mengucapkan sesuatu yang punya sunat, tetapi mengakibatkan orang kadang-kadang tidak melakukan yang wajib. Rupanya dia kalau mengucapkan salam, ada juga yang nggak mau jawab salam, karena rame gitu ya. Jadi dia merasa, ngapain aku melakukan yang sunat, hukumnya sunat, yang mengakibatkan orang tidak melakukan yang wajib. Lebih bagus aku nggak ucapkan salam aja. Itu jawaban dari Daud Yusuf. Yang kedua, kenapa di Aceh itu tidak diberi izin fakultas kedokteran? Tengku Hashimi kata Daud Yusuf. Bilang dulu, rapat dulu apa ulama-ulama di Aceh, boleh nggak bedah mayat dalam Islam? Kalau nggak ribut baru kita kasih izin. Makanya di Aceh itu yang buka pertama adalah fakultas kedokteran hewan. Lebih populer gitu ya. Itu kita baca di buku Daud Yusuf, bagus-bagus sekali. Saya memang pengagum Daud Yusuf saya. Dan pengagum William Iskandar dan seterusnya. Tapi cerita kasus kenapa sekolah itu tetap puasa. Saya pikir ini terkait dengan apa tadi? Produktivitas apa ya? Gizi. Apa namanya? Katanya ada 3 alasan Daud Yusuf kenapa bulan puasa tetap sekolah. 1. Kan memang perintah Islam itu ikra, membaca, belajar. Nggak ada halangan apapun yang bisa menghambat orang untuk belajar. Yang kedua, memang mengurangi apa? Supaya efisiensi kalender pendidikan. Karena kalau libur sepanjang bulan puasa, ya kalender pendidikan kita terpotong, akhirnya kita nambah waktu. Alasan ketiga, di negara-negara Islam ini yang ditulis oleh Daud Yusuf itu sebenarnya Aljazair, Tunisia, Mesir, itu tetap sekolah, ngapain kita libur? Itu yang ditulis. Jadi kenapa rupanya kalau kita sekolah? Akhirnya terus sampai sekarang mungkin salah satu kebijakan itu sekolah, bulan Ramadan tetap kita sekolah, tetap beraktivitas. Ini yang bisa saya sampaikan. Kemudian terkait dengan ini, tadi beberapa yang saya ikuti sedikit ya. Kita ilmu-ilmu di timur ini, termasuk kita di UIN ini, senang sekali. Ibu tadi sudah menyampaikan tentang penelitian dari Arab Saudi. Banyak ustadz-ustadz juga menyampaikan tentang penelitian-penelitian. Saya juga dulu begitu. Penelitian tentang stres, itu ada skala Holmes. Yang diteliti entah tahun 70-an, kita pakai hari ini. Yang diteliti para manajer di luar negeri, kita pakai, kita sampaikan di sini. Ini saya pikir tradisi ini bagus, tapi lebih bagus lagi kalaulah penelitian itu kita lakukan di sini. Kita senang kalau dari FKM kita ajak lah ini menggagas, kita teliti kita apa? Dosen-dosen kita ini aja, nggak usah jauh-jauh. Oke lah kita membuat bandingan dari luar menjadi supaya citasi atau apa. Kita teliti kita sendiri, dan itu nanti kita sampaikan hasilnya. Mungkin itu lebih update, lebih ramah lokal, dan mungkin itu lebih diterima menurut saya. Saya nggak percaya perutnya orang Amerika dengan perut orang Indonesia itu sama. Jadi perlu memang kita neliti kita sendiri. Nah masalahnya, kalau kita neliti sendiri, dosen-dosen kita, pengalaman meneliti, agak malas ngisi kuesioner. Google Form itu aduh, 2 kali 3 kali kita minta japri pun payah kali.
Mungkin Ibu tahu atau siapa-siapa yang meneliti. Saya inilah salah satu yang saya rasakan dan saya pikir itu kita semua lah. Kalau ada saudara kita, kawan kita ngasih Google Form meneliti secara jujur kita sampaikan. Menurut saya itu salah satu sumbangsi terhadap ilmu pengetahuan. Saya senang kalau kawan-kawan ini dari FKM ya berkonsultasi. Ini ada Pak Sahrin ini dulu menjadi konsultan Wong Sulu itu, saya pikir itu tentang gizi udah hebat itu ya. Sampai sekarang meneliti itu penting itu. Jadi buatlah, saya bersedia kalau suruh ngisi, nggak hari ini sempat, besok sempat, bila perlu kita ngomong sama rektor. Setiap sebulan 2 kali, hari Kamis sore semua ngisi Google Form. Penelitian apapun harus kita partisipasi. Itu bagian dari apalah tradisi keilmuan kita. Buat, saya siap mengisi. Jadi nggak berkiblat ke barat aja hasil penelitian itu kan lebih diterima kan gitu. Itu satu yang perlu kita lakukan. Yang kedua, nah memang perlu. Saya nggak tahu di FKM sudah ada nggak lembaga atau kita pusat studi ya, yang non struktural. Ini perlu untuk menyampaikan ide-ide yang bersifat ilmiah kepada publik, kepada masyarakat. Pusat studi ini sangat penting. Kalau memang sudah ada, ya baguslah dioptimalkan, bersinergi dengan keilmuan lain. Kalau saya yang ditanya ke guru-guru, saya siap. Ada 2 komunitas guru, AKPAI, Asosiasi Guru PAI, sama PGM, Perkumpulan Guru Madrasah. Ayo kita sinergikan. Kalau mereka suruh ngisi Google Form, saya siap bantu. Nggak apa-apa. Jadi yang pertama tadi penelitian ya ke kita. Yang kedua buat apa tadi? Lembaga ya, lembaga atau apalah namanya, pusat studi yang bisa membantu. Saya pikir itu. Terima kasih kita kehadiran ibu-ibu ini memang lama ini didiskusikan di Kopi Pahit. Jadi kita senang bisa hadir di sini, bisa saling berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atau enggak? Kalau kami di Tarbiyah selalu membuat kronologis kejadian itu, salah satunya konferensi pendidikan Islam sedunia. Itu di Islamabad, di Jeddah ya, dia. Rekomendasi yang ketiga itu dilakukan, yang ketiga itu ya, saya ingat kali yang keempat Jakarta. Salah satu rekomendasinya adalah mengintegrasikan keilmuan. Sampai Jakarta yang keempat, maka terbitlah Islam untuk disiplin ilmu pendidikan, itu Rasyidi. Islam untuk disiplin ilmu filsafat, Islam untuk disiplin ilmu gizi salah satunya. Dan kebetulan saya senang mengkoleksi, itu disiplin Islam untuk disiplin ilmu gizi itu paling tebal di antara buku-buku lainnya. Saya bisa bilang kok nggak salah itu hampir 300 halaman. Dan saya punya seluruh Islam disiplin ilmu itu. Saya nggak tahu ibu itu punya atau tidak. Itu dikeluarkan oleh Kementerian Agama dan kemudian penerbit Bulan Bintang untuk yang lain. Saya pikir ini perjalanan ya. Saya nggak bilang bahwa ini harus dibaca dan sebagainya, tapi paling tidak ini perjalanan bagaimana kita di Indonesia ini bahwa integrasi keilmuan dan lain sebagainya. Persoalan gizi sudah diperhatikan sebenarnya oleh kurikulum kita. Buku itu paling utama dulu diperuntukkan bagi dosen-dosen PAI di perguruan tinggi di Indonesia. Waktu itu begitu, tahun 81-82. Jadi saya senang di UMA itu waktu itu mau PKM masjidnya minta buku itu, saya kasih semua fotokopi saya gitu. Memang udah nggak dijual lagi kalau nggak salah. Saya simpan di rumah. Islam itu disiplin ilmu banyak, itu ada 6-8 seri kalau nggak salah. Filsafat, antropologi, sosiologi, semua banyak. Saya senang ini saya sampaikan supaya buku itu tidak berhenti pada diri saya, tetapi juga ini yang tepat. Islam untuk disiplin ilmu gizi itu sudah ada bukunya. Terima kasih dari saya, terus kita tambahan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Prof. Mardianto, Bu Nadia untuk menyampaikan pesan-pesan bertuahnya menyambut nanti malam kita sahur. Ya, kami silakan. Baik, terima kasih Bu. Paling saya nih yang menunggu tuah dari bapak-bapak, ibu-ibu yang lain. Jadi yang pertama yang harus saya sampaikan adalah Pak, insya Allah Prof nanti akan kami sampaikan ke
pimpinan, kalau memang tidak ditindaklanjuti nanti saya akan secara personal minta izin Pak untuk mengcopy buku yang tadi karena saya juga belum pernah baca, supaya itu jadi pegangan. Setidaknya kami meletakkan buku itu beberapa eksemplar di perpustakaan supaya dibaca oleh anak-anak sehingga ada dasar menyebarluaskan tadi beginilah prinsip Islam, beginilah Islam mengajarkan, supaya memang harapannya prodi gizi FKM sendiri di UINSU itu muncul. Sampai saat ini kan jadi satu-satunya fakultas kesehatan masyarakat yang PT KIN punya itu hanya di UINSU. Yang lainnya program studi ilmu kesehatan masyarakat. Tapi di UINSU kami punya tempat sebagai fakultas yang bahkan bisa melahirkan program studi lain. Sehingga saya pikir itu juga jadi salah satu tanggung jawab moral kami yang hari ini bergabung sebagai keluarga besar UINSU untuk tentu tidak berhenti belajar. Kalau hari ini kami punya basic ilmunya yang dari sains, tentu kami harus lebih mendekatkan diri supaya bisa menjadi pionir seperti yang diamanahkan oleh pendahulu-pendahulu di UINSU dalam membuka Fakultas Kesehatan Masyarakat, agar kami menjadi orang yang menyampaikan bahwa beginilah Islam mengajarkan dalam penerapan ilmu kesehatan, dalam penerapan ilmu gizi dan sebagainya. Lalu selanjutnya saya juga berterima kasih banyak karena hari ini kami diberikan kesempatan untuk kembali dipanggil oleh UINSU, karena memang ada kerinduan itu Bapak dan Ibu. Kami pikir ya kami boleh punya tempat di asosiasi di mana, menjadi narasumber di mana begitu, tapi ketika UIN sendiri yang memanggil ada rasa lebih bangga. Kayak 3 tahun yang lalu saya ke UIN Araniri, ada rasa bahagia tersendiri karena memang keilmuan saya punya tempat di perguruan tinggi Islam yang saya dulu tidak mendapatkan itu ketika kuliah. Ketika pun dipanggil sebagai alumni ke UI, saya bisa menyampaikan bahwa hari ini kami di UINSU siap untuk bisa bekerja sama dengan universitas-universitas besar di Indonesia. Jadi saya pikir hari ini adalah kesempatan emas. Terima kasih banyak untuk kesediaannya memanggil kami. Kami banyak belajar tentu karena memang ilmu itu tidak berakhir pada gelar, tidak berakhir pada tempat, tidak berakhir pada umur. Jadi saya pikir kesempatan hari ini mudah-mudahan bisa terjadi untuk banyak dari kami di fakultas. Mudah-mudahan mungkin one day roadshow Pak di Tuntungan gitu ya Pak, kopi pahitnya, supaya kami juga bisa merasakan atmosfer diskusi akademik seperti ini. Teman-teman yang lain juga bisa hadir, bisa ikut menyaksikan. Karena ada salah satu teman yang bilang Pak, wah ini karena sudah ada dari FKM yang jadi pembicara, maka ke depannya kita buat tandingan untuk kopi pahit, mungkin kopi susu gitu ya, atau karamel latte mungkin ya, karena ini jadi ide, jadi inspirasi bagi kami untuk mengembangkan kajian-kajian. Dan insya Allah memang punya niatan kami Pak untuk membuka setidaknya pusat kajian kesehatan dan keislaman atau sebagainya, supaya jadi penguat eksistensi bagi kami-kami yang hari ini menjadi keluarga besar di UINSU. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya persilakan Ibu Romijah. Sebaris 2 baris saja Bu, nggak apa banyak. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengundang kami ke sini. Kami cukup senanglah untuk bisa berkontribusi memberikan sedikit keilmuan gitu Pak. Terima kasih kami ucapkan, saya kembalikan. Iya, baik, luar biasa sudah 2 pemateri hebat kita hari ini. Markobar spesial sambut Ramadan. Terima kasih kepada Ibu Nadia, Ibu Romijah juga. Kami berharap di Tuntungan gak ada kopi pahit. Kalau mau buat kopi kelat Bu, gak apa-apa. Nanti kami datang sebagai tamu. Kalau host gak bisa Bu, mahal bayarannya. Baik, ini sangat luar biasa hari ini ya. Di tengah keramaian yang puluhan ribu orang ini, kita bisa duduk bertiga di sini.
Saya yakin dan percaya ini menjadi kenangan manis untuk kita bertiga. Catatkan nanti Bu di Instagram atau di mana-mana, supaya orang di dunia tahu bahwa kita ada hadir di sini. Baik, terima kasih sekali lagi. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Presiden Kopi Pahit dan seluruh yang hadir di sini mendampingi Pak Presiden untuk memberikan sertifikat kepada dua pemateri hebat kita hari ini.